A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Doa beraja raditu billahi Nidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Doa mohon dilapangkan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikrar bina insani al-awwalu Allahumma Allah bersamaku. Asami Allahu nadiri Allah melihatku. As-salisu Allahu syahidi Allah mempersaksikanku. Asmaul husna nas'aluka ya la ilaha illa huwal rahmanur rahim al-malikul qudus Al-Jabbar al-Mutakabirul Khaliqul Musawwirul Ghaffarul Wahhab Razaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Qabidul Rafi'ul Mu'izul Mudillus Sami'ul Basirul Hakamul Adil Al-Latiful Khabir Al-Alimul Alim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafidul Mubin Al-Hasibul Jalil Al-Karimur Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isyus Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Musir Mubadi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul
awalul akhir zahirul batinul walil muta'alil barut tawa multakimul afu ra'ul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ul zahirun nafi'un nurul hadi al-warisul rasyidul saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma sholli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada makhluqatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Kelas 2 Ibnu Khaldun. Alhamdulillah. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Semuanya alhamdulillah sehat ya. Yuk kita berjargon ya dulu ya. Berjargon. Yuk. Kelas 2 Ibnu Khaldun, solih, pintar, sehat, berprestasi. Alhamdulillah, Masya Allah. Kelas 2 Ibnu Khaldun hebat-hebat ya. Semoga semuanya menjadi anak yang solih dan solihah, menjadi anak yang pintar dan berprestasi di bidangnya masing-masing ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Zoom tematik ya, dan selamat pagi hari ini. Mudah-mudahan anakku semuanya sehat ya, tidak ada kekurangan suatu apapun ya anakku semuanya ya. Dan hari ini Pak Ubed ingin menyapa lagi, ingin memberikan penguatan lagi materi Zoom, materi tematik yang sudah diberikan kemarin ya. Dan Pak Ubed juga mau mengingatkan lagi, jangan lupa ya, kemarin sudah Pak Ubed bagi tugas project based learning ya, PJBL-nya atau proyeknya anak-anakku kelas 2 Ibnu Khaldun membuat mozaik ya, mozaik bingkai foto ya, bingkai foto. Nah, nanti bingkai fotonya itu dikasih tempelan kulit telur ya, kulit telur, dikasih fotonya masing-masing ya, masing-masing. Nah, kemudian di modul PJBL ada soal-soal yang harus anak-anakku kelas 2 Ibnu Khaldun kerjakan ya. Kerjakan. Gimana, sulit atau susah? Gampang? Gampang enggak? Gampang ya. Nah, hari ini silakan tugas PJBL-nya dilanjutkan ya. Materi bahasa Indonesia dan matematika ya, nanti dikerjakan di modul PJBL-nya langsung ya. Dikerjakan di modul PJBL-nya langsung ya. Tidak di buku ya. Yang kemarin sudah Pak berikan ke anak semuanya. Paham ya? Paham?
Paham ya? Oke, bagus, betul ya. Nanti anak-anakku semuanya silakan cari muatan bahasa Indonesia yang dimana anak-anak diminta untuk bercerita ya, bercerita terkait dengan cara membuat mozaik ya. Kemudian untuk matematikanya silakan nanti anak-anak bisa menghitung jumlah telur dan jumlah lem ya. Jumlah lem kemudian dijumlahkan, setelah dijumlahkan nanti ditulis nama bilangannya ya, misalkan 156 nanti ditulis ya. Ditulis bilangannya atau angkanya, kemudian ditulis hurufnya ya, namanya, bunyinya. Oke. Itu nanti yang PJPL misalnya nanti di rumah ya. Nanti untuk hari ini kita ke tematik dulu ya, tematik. Untuk modul PJPL-nya nanti dulu, nanti dikerjakan di rumah sendiri ya. Sekarang ke buku tematik. Silakan teman-teman perhatikan ya, Pak Opet akan share screen PPT ya, PPT. Anak-anak silakan buka buku tematiknya halaman 22 ya. 21, 22 ya. Silakan dibuka buku tematiknya ya. 21 yang ini yang ada gambar Jonas, ayo kita bermain bola ya. Jonas, ayo kita bermain bola. Ya, sudah? Sudah belum? Halaman 21 dan 22. Yang dibuka halaman 21 dulu. Sudah? Ada gambar dua anak ya. Oke, bagus, pintar. Betul, Najma. Sudah ya? Oke. Sebelum ke tematik, Pak Opet absen dulu ya. Oke. Yang Pak Opet panggil silakan angkat tangannya ya dan bilang hadir. Pertama, Abid Kenziano. Mana Abid? Abid. Mana Abid? Mana Abid? Oke, Abid. Oke, Alhamdulillah. Adya Yuan Maulida. Ada Ayah? Mana Ayah? Ayah belum masuk. Ada enggak? Mana? Oh iya. Oke, Ayah. Barakallah. Kemudian Ahmad Fahriza, Masri Assegaf. Mana Fahri? Oke. Kemudian Ahmadina Aisyah Humaira. Oke, ya. Oke. Videonya di-on kan ya, kecuali mau ke belakang. Kemudian Anin Dia Pranesti. Anin, mana Anin? Mana Anin? Belum masuk? Oke, ada. Oke, Anin. Kemudian Araya Absari Ninismara. Oke, Ara. Oke, Ara. Kemudian Bilkis Maulida Nadifa. Bilkis. Oke. Kemudian Bunaya Muhammad Danis Suara. Mana Danis? Danis, halo Danis. Senyum dong, senyum. Oke, Danis. Kemudian Dorion Tanus Saputra. Mana Dori? Oke, Masya Allah. Semangat sekali. Kemudian Zakia Ghonia Syarifah. Mas Zakia. Oke, Zakia. Kemudian Pristia Akila Madina. Mana Akila? Oke. Kemudian Hafiz Keisha Farel. Oke, Farel barakallah. Kemudian Hafiza Hamda Sadia Maiza. Oke. Kemudian Julian Astama Adi Satrika. Julian. Kemudian Kirana Sekar Ayu Pramudia. Kirana mana Kirana? Oke. Kemudian Marisa Nabila Sahi. Saya. Oke. Kemudian Mikael belum masuk. Muhammad Abdurrahman Ilyasa. Abdur, oke ya. Abdur udah masuk. Baik. Kemudian Rezel. Saya Pak. Oke, Abdur. Najma Kisharia Syahila Prasetyo.
Oke, Najma. Oke, Najma. Kemudian Naufal, Akila, Ninov. Oke. Kaisar, Genza, Apia, Sofyan. Mana Keisha? Oke. Kemudian Ricci, ada Ricci. Ricci, Asidik, Setiawan. Dimasuk ya. Oke. Kemudian Sarisa, Khairana, Magani, Aira. Oke. Safia, Askia, Salsabila. Oke, ada ya Safia. Kemudian Zain, Atat, An-Nafi. Mana Zain? Zain mana Zain? Oke. Barakallah. Ada yang belum dipanggil? Ada yang belum dipanggil? Oke, sudah dipanggil semuanya ya. Alhamdulillah, barakallah. Baik, anak-anakku yang hebat. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Kita tepuk semangat dulu biar pembelajaran hari ini semuanya semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Keren semuanya kelas 2. Oke, sekarang kita lanjut ya. Pak Ubed akan share screen. Nanti kalau nggak kelihatan bilang ya. Kalau nggak kelihatan bilang. Belum kelihatan. Oke, bentar dulu ya. Oke. Pak Ubed share screen dulu. Bentar ya, share screen. Nah. Apakah sudah kelihatan apa belum? Sudah, alhamdulillah. Oke. Hari ini masih di tema 1 ya, tema 1 Rukun. Nah, tema 2 halaman 21 ya, halaman 21. Pak Ubed akan menjelaskan tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu menunjukkan kalimat ajakan pada teks ya. Oke, ada yang tahu kalimat ajakan itu apa? Ada yang tahu enggak? Kalimat untuk mengajak ya, oke. Kalimat ajakan ialah mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu ya. Ciri kalimatnya ajakan biasanya disertai dengan kata ayo atau mari. Ya. Ayo atau mari. Kalimat ajakan ciri-cirinya adalah dengan kata ayo atau mari. Halaman 21 atau 22 ya. Halaman 1 dulu. Oke. Nah, paham ya? Paham. Kemudian, ini contohnya. Contohnya seperti ini. Zaki, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Nah, kata ayo adalah ciri khas untuk kalimat ajakan ya, anak-anak ya. Oke. Ada yang mau membuat contoh? Ada yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau coba? Siapa? Bilang nama ya, bilang nama. Oke. Pak Hari mau coba? Siapa yang mau coba? Oh, Bilkis. Oke, coba Bilkis. Ayo Bilkis, coba buat kalimat ajakan yang sederhana aja. Contohnya. Ayo atau mari, silakan. Oke. Oke, bagus ya. Ayo kita bermain. Nah, ayo adalah ciri khas untuk kalimat ajakan ya. Oke, ingat-ingat ya. Kalimat ajakan ciri-cirinya adalah apa, anak-anak? Ada kata ayo dan apa? Mari, betul. Mari kita bernyanyi bersama. Yuk mari bernyanyi bersama. Nah, itu adalah contoh kalimat ajakan ya. Bagus. Lanjut. Nah, kemudian kalimat ajakan
bisa digunakan pada tes percakapan ya. Kamu tentu sering bermain dengan teman ya. Siapa yang sering bermain dengan temannya? Siapa kalau di rumah bermain dengan temannya? Kemudian mengajak bermain siapa? Ada enggak? Misalkan Mas Dori, Danis, ayo main sepak bola yuk di lapangan misalkan Dori. Kemudian kalau mengajak teman untuk bermain, maka kita tidak boleh memaksa ya. Oke. Kalau teman yang kita ajak tidak mau, berarti kita nggak boleh memaksa ya. Oke, nggak boleh memaksa. Nah, kemudian, ini adalah contoh percakapan ya, percakapan teks pada cerita berikut ini. Ya, contohnya nih, Zaki, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Kemudian, maaf Made, aku tidak dapat bermain basket dulu karena aku dipanggil oleh Pak Guru. Nah, Alvin mau tanya, penolakan Zaki termasuk penolakan yang sopan atau tidak? Sopan. Nah, jadi kalau kita diajak teman untuk bermain dan kita tidak bisa, maka silakan ketika kita tidak bisa maka tolaklah dengan yang sopan. Tidak tidak memberikan penolakan yang tidak baik. Contohnya, nggak mau. Nah, nggak mau. Aku capek. Nah, itu adalah kata-kata yang harus dihindarkan ya. Nah, yang bagus adalah diawali dengan kalimat apa? Kata maaf. Jadi kalau kita mau menolak, maka awali dengan kata maaf ya. Maaf. Misalkan contoh, Mas Noval mau ngajak bermain Mas Zen. Misalkan, Zen, ayo kita bermain kelereng di halaman yuk. Terus Mas Zen ternyata nggak bisa, maka harus menolaknya dengan baik. Maaf Noval, aku tidak bisa bermain kelereng karena aku mau pergi sama orang tua. Nah, seperti itu ya. Baik, paham? Paham ya, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sampai sini. Enggak. Oke. Terus. Nah, kemudian kalimat ajakan juga bisa dipakai dalam lagu. Nah, salah satu contohnya di lagu Menanam Jagung. Nah, isi syair lagu anak ada yang berisi ajakan. Jadi pada syair lagu kalimat ajakan bisa berupa larangan, perintah atau yang lain seperti itu. Misalkan, ayo kawan-kawan kita bermain bersama. Itu kan ada isi ajakan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca kalimat menanam jagung? Dari sini, ayo kawan kita bersama. Dibaca saja, kalau dinyanyikan. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau coba baca? Siapa yang mau coba baca? Siapa yang mau coba baca? Aisyah, oke Aisyah ya, Aisyah baca ya, Aisyah. Dibaca aja ya, nggak usah dinyanyikan. Aisyah. Ambil paku, kita bekerja Oke. Cagur. Oke, menanam jagung di kebun kita. Oke, barokallah. Anak-anak, dari lirik lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud, mana yang merupakan kalimat ajakan? Mana ayo? Mana? Ayo kawan kita bersama menanam jagung
Apa? Muhammad. Barakallah. Betul sekali. Kalimat ajakan pada lagu menanam jagung adalah ayo kita bersama menanam jagung di kebun kita. Pintar. Paham ya? Baik. Kemudian kalimat ajakan dalam lagu ya yang tadi sudah dibaca. Ajakan pada lagu biasanya mengajak untuk berbuat baik ya. Tidak ada kalimat ajakan yang mengajak untuk tidak berbuat baik ya. Semuanya pasti mengajak untuk berbuat baik. Oke. Kalau kita mengajak untuk berbuat yang tidak baik, maka apa yang kita lakukan merupakan perbuatan dosa ya. Kalau misalnya kita mengajak teman kita untuk berbuat tidak baik, maka perbuatan kita termasuk perbuatan dosa ya. Oke anak-anak, coba dibuka halaman halaman 21. Halaman 21 yang tadi yang paling bawah yang ayo kita bermain boneka. Sudah belum? Oke. Albe sekarang minta tolong Mas siapa ya? Mas Fahri. Mas Fahri mau baca percakapan Komang dan Maria ya. Yang jadi Komang Fahri ya, Fahri. Kemudian yang jadi Maria, siapa yang mau baca jadi Maria? Teksnya yang mau. Tadi Aisyah udah. Anin ya. Oke, Anin. Baik. Mas Fahri jadi Komang ya. Baca jadi Komang. Oke. Halaman 21. Oke. Anin. Yuk. Anin jadi Maria. Yuk dibaca dulu Fahri. Jadi Komang. Ayo Fahri mulai. Ayo kita bermain boneka, Mar. Maria, yuk Anin. Ayo Anin. Oke. Coba Bilkis jadi Maria Bilkis. Gak apa-apa, dibaca. Atau Aira ya, Aira jadi Bilkis ya. Jadi Maria ya. Aira jadi Maria ya. Oke. Oke. Dibaca yang jadi Maria. Yuk. Maaf. Maaf, Komang. Yang 21. Ya. Oke. Yuk dibaca. Maaf, Komang. Yang paling bawah ya. Udah? Yuk dibaca. Maaf Komang, aku tidak punya boneka. Oke, barakallah. Terus selanjutnya ayo kita bermain. Oke, bagus. Cukup ya. Dari kalimat tadi. Aku juga suka main bekel. Namun aku tidak punya bekel. Oke, yuk lanjut Aira. Aku bekel, Komang. Komang, ayo terakhir. Fahri yang terakhir, Komang. Baiklah. Fahri yang terakhir, baiklah. Baiklah, mari kita bermain bersama. Oke, barakallah. Barakallah teman-temanku kelas 2 Ibnu Khaldun, mana yang merupakan kalimat ajakan. Semuanya, ayo jawab ya. Betul, ayo kita bermain boneka. Betul. Kemudian mana lagi? Ayo kita bermain bekel.
saja. Oke, betul. 100 Marisa. Ada lagi? Ayo, yang lain jawab ya. Yang lain dijawab. Jangan Marisa terus. Jangan Aira terus. Yang lain jawab. Bantu jawab. Mana lagi? Ayo kita bermain betul saja. Oke, terus. Ayo aku sudah selesai. Mari kita bermain bersama. Oke, barokallah. Keren ya. Bisa ya? Bisa ya? Sama-sama. Oke, bagus. Nanti kalau misalkan waktu UTS buat kalimat ajakan bisa ya, insya Allah ya. Bisa ya? Oke, sip, bagus, barokallah. Nah, kalimat ajakannya silakan bisa dibuat secara sederhana saja, nggak usah muluk-muluk, nggak usah panjang-panjang. Yang penting ada kalimat ajakannya. Ya, misalkan, ayo Aira, kita bermain boneka-bonekaan. Ayo Noval, kita bermain sepeda-sepedaan. Misalkan, ayo Zain, kita bermain motor-motoran seperti itu, Bu. Nah, jadi yang mudah aja. Misal, ayo Farel, kita bermain kelereng seperti itu ya. Lanjutnya kita ke matematika ya. Oke, Bapak saya screen lagi. Saya screen lagi. Nah, untuk kalimat ajakan sudah paham ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke muatan matematika. Nah, membandingkan dua bilangan ratusan. Berikut cara membandingkan bilangan ratusan. Ya, yang pertama, bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Ya. Jika ratusannya sama, ya bandingkan puluhannya. Jika puluhannya juga sama, maka bandingkan satuannya. Nah, contohnya ya. Oke, contohnya. Bandingkan dua bilangan berikut. Manakah bilangan yang lebih besar? Manakah bilangan yang lebih kecil? Nah, satu ini merupakan puluhan apa ratusan? Ratusan ya. Satu ini merupakan puluhan apa ratusan? Ratusan. Oke, berarti satunya ini sama satunya ini sama atau berbeda? Sama. Nah, berarti bilangannya sama ya? Bilangan berapa Pak Ubed? Satu ini loh, satu sama satu. Bilangan satu ini adalah ratusan. Bilangan satu ini Pak Ubed bilangan berapa? Aku nggak tahu, nggak hafal. di share screen Pak Ubed, share screen Pak Ubed, di share screen-nya Pak Ubed. Ya. Di share screen-nya Pak Ubed. HP-nya digeser yang paling utama ya, yang paling utama. Ya. Oke. Nah, kemudian Aku nggak tahu bilangan berapa. oke. Ya, yang 3 ini adalah 30-an ya. 7 ini adalah 70-an. 3 sama 7 ini mana yang lebih kecil? 3 ya. Berarti 3 lebih kecil dari berapa? 7. Oke. 7 ini merupakan angka apa? Satuan apa puluhan? Satuan. 3 ini satuan apa puluhan? Satuan. Berarti 7 satuan ini lebih besar apa lebih kecil dari 3? Lebih besar. Nah, berarti 7 lebih besar dari berapa? 3. Lanjut ya. Oke. Perhatikan contoh berikut. Nah, 356 dan 365. Nah, 3 ini adalah merupakan ratusan ya. Angka ratusan. Angka ratusannya adalah sama. Jumlahnya 300 ya. Nah, bagus. Kemudian kita ke puluhannya. Puluhannya angka 5 dan angka 6. Angka 5 sama 6 mana yang lebih kecil?
Angka 5, betul ya. Angka 5 lebih kecil dari 6. Kita jumlahkan 50 tambah 60 berarti 110. Kemudian kita ke satuannya. Satuannya ada 6 dan 5. Mana yang angkanya lebih besar? 6 atau 5? 6. Betul. B. Betul 5 lebih besar dari 6? Salah. Yang benar adalah 6 lebih besar daripada 5. Betul 100 kali. Nah, kemudian 356 sama 365, mana yang lebih besar? 365 sama 355, mana yang lebih besar? 365. Betul sekali. Nah, kemudian kita tuliskan tandanya ya. Tanda untuk menyatakan bahwa bilangan tersebut ada bilangan paling kecil adalah dengan ini ya, sudut yang mengarah ke kiri ya. Ini 356 kurang dari 365 ya. Jadi kalau mau menulis kurang dari, simbolnya ini ya. Diingat-ingat, lihat simbolnya adalah ini ya. Ya, simbolnya sudutnya ke arah kiri ya. Ingat ke arah kiri, simbolnya adalah simbol kurang dari. Lanjut. Nah, kita belajar membandingkan bilangan menggunakan simbol. Nah, lebih kecil atau kurang dari ditulis ini ya. Lihat, sudah lihat? Sudah lihat ya? Oke. Sudutnya mengarah ke kiri ya. Kalau kurang dari. Kalau lebih besar atau lebih dari, maka simbolnya sudutnya ke kanan ya. Sudut lancipnya ini lancip ke kanan. Kalau yang kurang dari atau lebih kecil ke kiri. Paham? Paham? Oke. Anak-anak bisa dilihat halaman bisa dilihat di halaman 29. Halaman 29. Anak-anak bisa melihat di halaman 29. Sudah belum? Sudah. Nah, sudah ya. Oke. Nah, di halaman 29 itu ada simbol bilangan yang menyatakan lebih kecil atau lebih dari ya. Kalau lebih kecil atau kurang dari ditulis simbolnya sudutnya mengarah ke kiri ya. Sudut lancipnya mengarah ke kiri. Kemudian kalau lebih besar atau lebih dari simbolnya sudutnya mengarah ke kanan ya. Oke, paham? Paham? Oke. Sekarang kita berlatih ya. Berlatih. Coba halaman 29. Coba. 325 sama 523, mana yang lebih besar? 523. Berarti 325 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Oke, bagus. 325 berarti lebih kecil dari 523. Simbolnya berarti sudutnya yang mengarah kemana? Kiri. Ke kiri, betul sekali. Good job, pintar ya. Oke. Kemudian yang B. 398 lebih besar atau lebih kecil
dari 388? Lebih besar. Betul sekali. Kalau lebih besar berarti simbolnya sudutnya mengarah kemana? Ke kanan. Ke kanan. Bagus. Good job sekali. Pintar ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Ada pertanyaan enggak? Halo. Tidak ada. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita mengurutkan banyak benda ya. Mengurutkan banyak benda dapat dilakukan paling sedikit atau paling banyak. Urutkan angka penyusun mulai dari ratusan. Jika angka ratusannya sama, urutkan angka puluhan lalu satuan ya. Jadi diurutkan ratusannya dulu, puluhannya dulu. Namanya kok nggak ada? Ya, nanti. Nah, perhatikan contoh berikut. Terlihat enggak? Lihat ya. Nah, urutkan bilangan 434, 461, dan 353. Mulai dari yang terbesar. Nah, dari angka ini, yuk kita urutkan mana yang paling besar dulu ya. Mana yang paling besar? Gambarnya, Pak. 461, betul. Selanjutnya berapa? 434. 430, betul. Selanjutnya berapa lagi? 353. Bagus sekali, 100 ya. Jadi yang paling besar yang pertama adalah 461, kemudian 434, selanjutnya 353. Good job. Oke, sekarang kita urutkan. Mana angka ratusan yang angkanya sama? Mana? Dari ini. Betul. Betul. Oke, selanjutnya mana angka ya yang paling kecil dari ketiga angka tersebut? Mana angka satuan yang paling kecil dari bilangan ketiga tersebut? Mana? 1. Betul. Mana angka puluhan yang paling besar dari angka bilangan tersebut? Nah, good job, bagus, pintar sekali ternyata, masya Allah, keren. Oke, lanjut. Nah, betul ya. 4 adalah ratusan, ya, sama. Kemudian yang puluhannya paling besar adalah 6. Ya, betul sekali. Masya Allah, keren. Pintar-pintar ternyata ya, kelas 2 Ibnu Haldun. Masya Allah. Nah, kemudian coba 461 itu lebih besar atau lebih kecil dari 434? Lebih besar. Betul. Kalau lebih besar berarti simbol sudutnya kemana? Kanan. Kanan. 353 itu lebih kecil atau lebih besar dari 461? Kecil. Kecil, bagus sekali. Kalau lebih kecil berarti simbolnya kemana? Kiri. Kiri, bagus. Oke, selesai. Oke, coba Pak Ubed minta, masih di halaman 29 ya, masih di halaman 29. Yang nomor 2, Pak Ubed minta anak-anak untuk menjawab ya. Oke, sekarang Pak Ubed minta, Pak Ubed tawarkan dulu siapa yang mau menjawab. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Oke, siapa? Mas Dori mau coba enggak, Mas Dori? Halaman 29. Angka 2 dan 9, halaman 29. Ya, halaman 29 nomor 2. Siapa yang sudah buka? Siapa yang sudah buka halaman 29? Oke, Bilki sudah. Siapa yang sudah buka halaman 29? Oke, ini loh.
Ini halaman 29 nih, halaman 29. 29 ya. 29. Ya, yang ini soalnya. Sudah? Oke. Coba siapa yang mau menjawab? Latihan soal di halaman 2, siapa yang mau? Ayo, siapa yuk? Fahri mau menjawab enggak? Mau Oke. jawab. Oke, Fahri silakan jawab nomor 2 yang kotak pertama, yang 120 itu ya. Dengan menggunakan simbol ya. Oke, yuk. 120 titik dari 122. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Kalau lebih kecil simbolnya apa? Ke kanan apa ke kiri sudutnya? Yang kiri. Ke kiri. Betul 100 buat Mas Fahri. Keren. Siapa lagi yang mau jawab? Noval ya, Noval. Oh, siapa? Aisyah ya. Oke. Aisyah yang kotak kedua bawah yang 155 itu titik-titik dari 155. Apa? Yang lain siapa yang bisa jawab? 100 yang Kak. Oke, Aira. 155 titik dari 155. Sama dengan. Oke, pinter sekali, Masya Allah ya. Jadi kalau ada angkanya sama ditulis sama dengan, padahal tadi Pak Wid belum menjelaskan, tapi Aira sudah bisa menjawab dengan baik. Good job, Aira 100, Masya Allah. Oke, siapa lagi yang mau menjawab kotak kedua yang paling atas? Siapa? Oh, Noval mau jawab Noval. Oh, Zakia. Zakia mau. Zakia mau jawab enggak? Apa Mas Farel? Mas Farel mau jawab enggak? Enggak. Oh, Mas Noval mau jawab enggak Mas Noval? Oh, oke. Silakan di unmute. Di unmute, suaranya dibuka. Mic-nya buka mic-nya. Mic-nya dibuka mic-nya. Oke. Mas Noval 230 titik-titik dari 203. 200 apa? Sudah. Oke. Apa lebih besar apa lebih kecil? 230 lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Kalau lebih besar berarti simbolnya sudutnya kemana? Ke kanan. Betul sekali 100. Kemudian siapa yang mau menjawab lagi? Oh, Bilkis. Bilkis coba jawab kolom kedua yang paling bawah ya. Oke. 334 titik-titik dari 334. Jawabannya apa? Sama dengan. Betul sekali. Good job. Yang terakhir, yang kotak nomor 3. Ada 2. Siapa yang mau? Ada 2 lagi. Siapa yang mau? Ayo, tawarkan. Iza mau jawab? Iza mau jawab? Oh, Najma. Nanti habis Najma Iza ya. Oke. Coba Najma. 643 titik-titik dari 611. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Betul sekali Najma. Kalau lebih besar berarti simbolnya sudutnya ke arah kemana? Kanan. Betul sekali. 100 buat Najma. Nah, selanjutnya yang terakhir, Iza mau jawab? Oke, coba Iza. 689 ya, titik-titik dari 698 lebih kecil atau lebih besar? Lebih ke
Lebih kecil, betul sekali. Barakallah. Kalau lebih kecil berarti sudutnya mengarah kemana? Faiza, kiri apa kanan? Kiri, betul sekali. Good job, Faiza ya. Keren. Baik, ada pertanyaan tidak? Ya, oke, Masya Allah. Kelas 2 Ibnu Haldun hebat-hebat. Kelas 2 Ibnu Haldun hebat-hebat. Masya Allah ya, keren. Kelas 2 Ibnu Haldun, semuanya jago-jago ya. Masya Allah. Selanjutnya Pak Ubed akan share lagi ya materi selanjutnya. Oke. Yang mau minum-minum dulu boleh. Yang mau minum dulu boleh. Yang mau ke belakang dulu boleh ya. Boleh sekali. Oke, Pak Ubed share lagi ya. Oke. Yang mau minum-minum dulu boleh ya. Yang mau ke belakang dulu boleh ya. Oke, Pak Ubed persilahkan ya, biar enggak sampai. Baik, sambil Pak Ubed share materi selanjutnya ya. Oke. Aduh. Apakah gambarnya sudah terlihat apa belum? Sudah, tapi gelap ya. Oke. Oke, bentar ya. Apakah gambarnya belum terlihat? Sudah? Oke. Oke. Nah, tadi kan materinya matematika sama bahasa Indonesia ya. Sekarang kita mau lanjut ke muatan PPKN. Apa PPKN? Siapa yang masih hafal bunyi Pancasila dari 1 sampai 5? Siapa? Oke. Ayo lebih. Masya Allah. Yuk, kita bersama-sama ya. Membunyikan bunyi Pancasila. Siap? Siap. Oke, yuk. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan adab. 3. Persatuan Indonesia. Bagus. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemerintahan. Bagus sekali. 5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat. Keren. Oke, simbolnya Pancasila pertama lambangnya apa ya, anak-anak? Bintang. Simbolnya sila kedua gambar apa ya, anak-anak? Pantai. Simbolnya sila ketiga gambar apa ya, anak-anak? Pohon beringin. Betul sekali. Kemudian simbolnya sila keempat apa ya, anak-anak? Banteng. Siapa yang di sini pernah lihat banteng? Ada banteng? Presiden Kapas. Alhamdulillah. Yang terakhir, sila kelima. Bagus. Ternyata kelas 2 Ibnu Haldun keren-keren ya, Masya Allah. Pak sampai merinding ya. Semuanya bisa jawab, Masya Allah, keren. Oke ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke ya, masih ada waktu 23 menit. Nah, menyebutkan pengamalan sila pertama di tempat bermain. Nah, anak-anak, ini adalah pengamalan sila pertama pada saat kita bermain. Nah, pada saat kita bermain, maka kita tidak boleh lupa dengan apa? Tidak boleh lupa dengan apa? Ibadah. Ibadah itu apa saja?
Sholat. Ya. Misalkan Marisa, Aisyah, Zakia, Ani ini bermain di lapangan. Bermain apa ya? Bermain petak umpet. Petak umpet. Nah, ternyata sudah masuk waktu sholat asar. Berarti sesuai dengan pengamalan sila pertama, kita harus apa? Menghentikan bermain dan kita mengerjakan sholat. Nah, kemudian memberikan kesempatan pada teman yang ini beribadah. Misalkan Bilqis sedang bermain dengan temannya yang non muslim. Ya, misalkan ada Bilqis bermain dengan teman yang non muslim. Kemudian ada suara adzan. Nah, berarti yang non muslim memberikan kesempatan Mbak Bilqis untuk melakukan apa? Kegiatan ibadah apa? Sholat. Nah, selanjutnya. Nah, kemudian sila kedua. Ya, sila kedua itu adalah adil, peduli, dan jujur kepada orang lain. Ya, pengamalannya apa? Pengamalan pada bermain adalah membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Contoh misalkan Mas Farel, Mas Noval, Mas Fahri, Mas Zen, dan Mas Kenzi bermain sepak bola. Nah, ternyata Mas Zen belum bisa main sepak bola. Tapi sesuai dengan pengamalan sila kedua, maka Mas Fahri, Mas Noval, Mas Kenzi, terus Mas Farel harus memberikan apa tadi atau membantu teman kita yang belum bisa bermain sepak bola, ya, dengan mencontohkan cara nendangnya, mungkin cara tendangan yang bagus gimana seperti itu. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian sila ketiga. Pengamalan sila ketiga adalah apa? Harus memiliki rasa persatuan walau berbeda-beda. Siapa yang di sini punya teman yang non muslim? Siapa? Ada enggak? Oh iya. Siapa yang di sini punya teman yang dari Papua? Ada enggak Papua? Dari Jakarta ada, dari Madura ada enggak? Jawa Timur ada enggak? Oke, nah kalau misalnya kita punya teman yang dari Papua, misalkan dari Sulawesi, kemudian kulitnya berbeda, cara ngomongnya berbeda, logatnya berbeda, maka sebagai pengamalan sila pertama kita harus menjaga dan menerima kekurangan teman kita masing-masing ya, dan tidak boleh mengejek ya atau membuli. Misalkan nih Pak Obed punya teman, misalnya Pak Obed tidak bisa ngomong R dan teman Pak Obed bisa ngomong R. Nah, kemudian teman Pak Obed itu mengejek Pak Obed. Oh, Obed ini nggak bisa ngomong R. Nah, itu namanya mengejek. Nah, perbuatan mengejek itu tidak boleh ya, harus dihindari ya. Harus dihindari. Misalkan kita pada saat bermain dengan teman kita, hindari kata-kata mengejek ya atau membuli. Misalkan contoh gini, kamu nggak bisa main. Ini kamu nggak usah main sama aku aja. Kamu main sama yang lain. Nah, itu tidak boleh anak-anak ya. Tidak boleh. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan kesempatan dan menerima kekurangan teman kita masing-masing. Paham ya? Oke. Sila yang terakhir. Sila yang keempat adalah
Ya, harus kita ajarkan jika setiap permasalahan ya sebaiknya diselesaikan dengan apa? Musyawarah. Nah, misalkan Mas apa lagi ya? Misalkan Mbak Safia, misalkan Mbak Ara atau Mbak Anin bertengkar. Nah, maka biar kita tidak bertengkar lagi, kita harus apa tadi? Menyelesaikannya dengan cara musyawarah, dengan ngobrol bareng, apa? Ngobrol bareng, apa ceritakan kesalahannya apa. Nah, kemudian kita resapi bersama. Nah, kita temu titik tengahnya apa. Nah, setelah temu titik tengahnya, ya ternyata semuanya sudah legowo, sudah enakan, maka semuanya harus menerima ya. Dan kita apalagi tadi baikan kembali ya. Oke, paham? Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, jadi semua segala yang kita obrolkan bersama dan sudah sepakat, maka harus diterima dengan baik dan lapang dada. Terus lanjut. Nah, yang kelima. Sila yang kelima menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan adil. Nah, anak-anak dalam berinteraksi sosial dengan teman kita, dalam bermain dengan teman kita, maka sikap yang merupakan pengawalan kelima, sila kelima, kita harus berbuat adil ya, berbuat adil. Tidak membeda-bedakan ya, tidak membeda-bedakan. Nah, tidak apa namanya membedakan teman satu dengan teman yang lain, harus sama ya. Paham? Paham nggak? Paham? Paham ya. Oke, terakhir kita ke SPDP. Oke, kita ke SPDP ya. Kita akan menjelaskan gerak kesehatan dalam tari. Ya. Gerakan sehari-hari dapat diberikan menurut kalian. Contoh, gerakan ke kanan dan ke kiri. Nah, gini ya. Kanan kiri. Menengok ke arah kanan seperti ini. Ya, ya Pak Ubed. Pak Ubed mau menggerakkan contohnya ya, contoh gerakan kepala. Ya, gerakan kepala. Ya, gerakan kepala Pak Ubed seperti ini. Ini adalah contoh gerakan menggunakan kepala ke kanan. 1, 2, nah 3, 4, nah itu ya. Oke, lihat ya. Oke. Kemudian ini adalah gerakan menggunakan tangan ya. Ini. Ya. Ini boleh terserah. Nah, siapa yang di sini suka nari? Ada yang suka nari enggak? Saya. Alhamdulillah. Saya. Oke. Siapa yang di sini suka nari? Saya menari. Menarinya tapi di rumah saja ya. Oke. Aku ingin gerakan berjalan. Oh iya. Nah, ini adalah gerakan tarian ya. Menggunakan gabungan dari tangan dan kaki ya. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri seperti itu ya, menggunakan kaki. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Ada yang ditanyakan? Enggak. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Aku ingin gerakan berjalan. Oke, kalau kau semuanya, anakku semuanya kelas 2 ilmu yang hebat, yang keren ya. Dari semuanya yang Pak jelaskan, mudah-mudahan semuanya bisa menangkapnya dengan baik ya. Menangkapnya dengan baik dan bisa bisa dilakukan di rumah masing-masing ya. Misalkan nih di rumah tidak ada kegiatan, silakan anak-anak semuanya mencoba menjawab pelatihan soal ya di buku tematik. Silakan terserah Ustaz
daripada tidak ada aktivitas ya, untuk mengasah kemampuan pelajaran ini masing-masing, silakan bisa belajar berlatih soal-soal ya. Misalkan walaupun soal-soal tadi tidak Pak Ubed tugaskan, nah silakan bisa inisiatif sendiri mengerjakan ya. Mengerjakan sendiri silakan soal yang manapun ya. Soal yang manapun tentunya materi-materi yang sudah Pak Ubed berikan ya, atau Pak Ubed jelaskan. Soal nomor berapa Pak Ubed? Terserah pokoknya latihan soal yang tidak Pak Ubed tugaskan ya. Silakan bisa dikerjakan di rumah ya. Itu adalah tidak wajib ya anak-anak ya, tidak wajib, boleh dikerjakan, boleh tidak ya. Nah, itu hanya untuk selingan anak-anakku semuanya di rumah daripada tidak ada kegiatan ya, paham? Paham? Paham enggak? Oke. Oke, ya. Ya, apa? Ada tugas nggak Pak? Apa? Ada tugas nggak Pak? Boleh apa? Ada tugas nggak Pak? Agak sulit. Ada tugas Pak. Ulangi lagi Mas Zaki ya. Ada apa? Tidak jelas, Pak Ubed tidak jelas, gimana? Oh. Ya, Pak. Oh, tidak ada. Oh iya. Pak, Ubed. Apa? Ada tugas apa enggak? Oh, tidak ada tugas. Oh, tidak ada tugas. Tugasnya masih melanjutkan PJPL kemarin ya. Ya, yang belum selesai tugasnya mengerjakan modul PJPL yang kemarin yang Pak Ubed bagikan ya. Ya. Nah, yang di buku itu hanya untuk selingan ya. Silakan tentunya materi-materi yang sudah diberikan. Silakan latihan-latihan soal yang ada di buku bisa dikerjakan. Maksudnya itu nggak wajib ya, nggak wajib. Yang mau saja ya, yang mau saja hanya untuk mengasah kemampuan ya, menghitung, kemampuan untuk bisa menjawab anak-anak semuanya. Paham ya? Paham? Oke, bagus, barokallah. Cukup? Apa lanjut? Cukup apa lanjut? Cukup. Oke, barokallah semuanya. Hebat. Barakallah semuanya anak-anak hebat kelas 2 Ibnu Khaldun ya. Masya Allah keren. Oke anak-anakku semuanya kelas 2 Ibnu Khaldun yang baik, yang keren, yang solih dan solehah. Karena waktunya sudah jam 8.21 ya, jam 8:21. Dan sebentar lagi kita selesai. Sebelum tutup, mau ingatkan lagi, jangan lupa ya, dalam suasana pandemi ini senantiasa jaga kesehatan ya, jaga kesehatan dengan baik, jaga imunitas dengan baik, dengan makan makanan yang baik ya, tidur yang cukup ya. Nah, untuk tugas PBL-nya ya, tidak, kalau mau diupload silakan, tapi kalau tidak apa-apa. Soalnya apa? Nanti tugas PPL-nya Pak Ubed minta dalam bentuk apa namanya? Yang kemarin dikembalikan lagi ya. Yang kemarin dikembalikan lagi seperti itu. Ya. Yang kemarin yang PPL-nya sudah dibagikan ya. Nanti ada kesempatan waktu Pak Ubed minta untuk semua modul yang semua soal yang ada di modul PJPL dikembalikan di Pak Ubed ya. Kalau mau difoto silahkan ya. Kalau mau difoto silahkan di apa namanya nanti akan Pak Ubed buat khusus ya, buat khusus untuk modul PBL ya, modul PBL. Paham ya? Nah, nanti yang mau mengupload misalkan Pak, saya sudah mengerjakan tugas PBL, nanti Pak Ubed buatkan di USF untuk mengupload tugas PBL-nya. Paham ya? Paham? Oke. Nah, baik. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, cukup ya. Baik. Anak-anakku yang hebat, jangan lupa setelah ini yang belum sholat duha dulu ya.
Yang belum murojaah dulu. Oke. Yang belum ngaji dulu ya. Oke, barakallah. Oke. Kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyakan Pak Ubed ya. Oke. Paham? Nah, yang tugas pekan kemarin belum selesai, yang tugas kemarin belum ada yang belum lengkap, silakan dilengkapi ya. Yang tugas pekan kemarin, jika ada yang belum lengkap, silakan dilengkapi ya. Pak sudah Pak set di grup kelas 2 Ibnu Haldun. Oke anak-anakku semuanya, yuk sebelum ditutup kita tepuk semangat dulu. Oke, semuanya rapi, duduk rapian. Oke, barakallah. Yuk, kita mulai tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Sampai bertemu kembali di besok ya. Di besok hari Rabu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Sekian dari Pak Ubed. Pak Ubed mohon maaf jika banyak salah. Sama-sama dari Pak Ubed sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali hari Rabu besok. Dadah semuanya hebat. Pak Ubed tutup ya.